Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi sama Wong Paleng ya. Gua di sini lagi sama Wong Paleng dan tadi habis beresin motor dia yang masang turbo kecil, motor monyet. Perkara kecil banget, perkara angin. Jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol lagi buat masalah motornya, tapi topiknya di sini kan lagi ada ranking nih, bongkaran ranking nih. Ya, tapi terserah sih lu mau apa, mau bahas mesin apa nih, mau ranking mau apa. Sebetulnya mah di sini sambil ngobrol sambil ngobrol asik aja. Gitu ya. Sebetulnya Mas yang bertanya-tanya itu emang tentang motor Ninja sih. Kalau ranking kan radiatornya nggak seru. Kalau Ninja mah enak radiatornya gitu. Boleh. Kalau Ninja kan lebih apa ya namanya ya? Pokoknya lebih ke atas lah. Lebih ke atas. Enak lagi. Sport itu. Pokoknya mah udah keren. Beda kalau Ninja gitu. Ledek mah tua banget gitu. Bukan ledek serius. Maaf ini mah. Weh, kalau jahatnya keluar loh, ini macam-macam. Ini masalahnya saya kan pengguna Ninja. Oh, pengguna Ninja bosku, pengguna Ninja. Jadi wajar lah saya bertanya-tanya tentang Ninja gitu. Kalau misalnya ranking kan saya belum tahu lebih dalam gitu tentang mesin-mesin apa aja yang harus diperbaiki dan supaya enak lah gitu. Polos mesinnya. Polos banget. Kalau Ninja kan bertanya-tanya gitu loh. Kenapa bisa kayak gini. Cuman ada sih yang bikin saya apa namanya ya? Bisa dibilang bingung lah. Yang saya rasain tuh pas waktu saya punya pertama kali motor Ninja pernah megang. Nah itu ketika motor standar awal itu emang kerasa banget kayak tarikannya awal enak banget gitu lah. Enak. But enak, tapi ke atasnya kayak anjir ngantuk amat. Standar tuh gitu. Itu standar banget tuh. Saya ngerasain pas beli motor Ninja, apalagi posisi bloknya overboost lagi. Aduh pokoknya anggap aja motor beat standar di bawah kebut. Ya, awal mau parah banget sih. Parah emang. Parah banget. Nah, beda emang kalau misalnya overboost tuh. Pertanyaan saya di sini yang saya bingungin tuh, kenapa sih kalau misalnya motor-motor Ninja standar tuh awal jambakannya enak banget tapi ke atasnya nggak ada. Tapi kalau motor portingan itu bawahnya ngantuk banget tapi atasnya bikin dia kepala. Enggak, sebenarnya kalau motor Ninja standar bawah enak, atasnya juga sebenarnya kalau kita perbandingan masalah standar maksimal, kita enak aja sih atasnya kalau menurut gua mah. Kalau maksimal bukan berarti nggak enak ya, namanya motor standar atas bawah ya udah pasti enak maksimal gitu kan. Ya mungkin lah insinyur bikin motor salah-salah gitu. Ya kan, tapi beda aja kalau di porting kan. Ada aja bedanya, ada aja. Tergantung lo kan mau, rata-rata yang porting tuh pasti ngambilnya dia pengen nambah HP lah, dia pengen inilah itulah segala macam. Jadi tujuannya ke situ. Berarti jarang ada kalau misalnya motor portingan itu Ninja udah portingan nih, bawahnya langsung jengat-jengat, jarang ya? Ada aja kalau misalkan kita main mesin bawah juga. Itu bisa aja responsif gitu loh. Cuma gitu, jadi kalau misalkan cuma main di bagian blok sampai ke atas itu ya. Agak ya paling kita sebagai pengobrol itu cuma incar torsi atas lah gitu. Kalau mau kita pengen ngadain yang bawahnya juga enak atau segala macam, kita harus oprek bagian bawah juga. Bagian bawah termasuk kompresi primer juga kan. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada Ninja portingan bawahnya udah enak-enak ngampul-ngampulan, itu bohong ya? Bukan standar porting bukan ya? Bukan standar porting. Bohong. Kamu bohong. Anjay. Bukan berarti ya. Terus, boleh. Kamu bohong. Itu ordernya ngotak gitu berarti ya? Berarti jangan percaya gitu ya. Misalnya, ini motor katanya portingan, bawahnya ampul-ampulan gitu. Berarti bohong gitu ya, Ayah? Ya, satu bobot. Kalau mengampul gampang, coy. Gampang banget. Atau koplingnya? Setar, gaspol, kopling pas semua. Insya Allah Kecepat. Insya Allah nggak cepat. Ya itulah. Seperti itu. Jadi tinggal cepat aja. Jadi dia bakal ngangkat nanti. Jadi kalau misalnya kita ngincer awal itu buat jamping-jampingan lah ya istilahnya. Kan kebanyakan kalau motor-motor sekarang, penonton-motor sekarang itu resepnya kayak buat awan jengat-jengatan gitu. Berarti udah standaran aja nggak usah di-porting Ninja ya? Standaran aja lah. Kalau pengen awet, kalau misalkan mau jadi sahabat Pertamina boleh. tinggal tergantung speknya apa kan gitu. Sekarang ini deh, lu kan
tadi kan pernah ngomong motor standar enak. Standar enak Awalnya enak. Enak emang. Kalau yang Portingan? Susah dibilang enak. Itu si Jarong itu enaknya si Jarong. Tapi insya Allah kalau ujung bisa lah balapan sama malaikat. Balapan sama malaikat bisa. Tapi kalau misalkan gua perjelas sebenarnya kalau untuk bawah ya, kalau untuk di motor Portingan kalau kita cuma main mesin tengah gitu ya, cuma blok sama head, itu lo harus mau ngorbanin bawah. Jadi maksudnya harus mau ngorbanin responsif bawah gitu. Tapi kalau misalkan lo belum siap ngorbanin responsif bawah, lo jangan boarding gitu. Papa sih kulit jeruk aja gitu. Tapi kalau misalkan lo emang gilanya gila torsi, lo gila atas kan gitu, lo speeding gila atas, ya lo harus siap korbanin kompresi primer gitu. Karena sebenarnya naikin exhaust, ngelebarin exhaust atau itu yang masih susah gitu. Ya tuh guys, masa gini. Kan kuncinya di situ, maksud gua. Jadi ini kita bahas tentang masalah ini aja deh ya, masalah exhaust ya. Dari blok sampai head aja ya. Gitu. Blok sampai head aja. Pokoknya mesin bawah itu standar. Ini kalau exhaust standarin jangan 34 ya. 34. Dinaikin nih misalkan nih jadi 32, itu volume ruang kompresi itu berkurang. Makanya kenapa bawahnya pasti agak kurang. Lebih besar karena ya. Nah, karena lebih besar exhaust. Jadi si tekanan pas TMA. Iya, TMA-nya tuh. TMA-nya itu dia berkurang. Karena tinggi exhaust dia naik. Nyampe enggak? Iya, nyampe enggak? Soalnya kadang logika tuh jadi di kepala ada gitu kan, cuma ngejelasin tuh agak ribet kadang gitu. Iya, masuk. Ya benar. Masuk kan? Itu benar. Kan lubang exhaust makin besar. Bentar, mana rokoknya? Saya salah bawa ini. Mana rokoknya? Kehabisan ini. Oh, kehabisan. Skip dulu, kita beli rokok dulu. Karena ini obrolan santai, jadi harus santai lah. Udah mulai kan? Ya udah dong. Harus beli rokok dulu ya bosku. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Itu 99 official di YouTube guys. Kalau mesen baju bisa PO, kabarin aja. DM IG nggak apa-apa. Komen juga nggak apa-apa. Enggak, tadi masalah pembahasan sampai mana coy? Saya lupa itu kan. Exhaust. Bang exhaust. Iya. Anjing treknya gepeng. Ini gimana? Stop. Ini lah. Asik. Rokoknya gede kan? Emang mau itu. Sapu namil minimal. SC, double click. Korek gantung. Jadi pembahasannya tadi sampai mana? Tadi lubang exhaust tuh. Tadi tuh mengenai lubang exhaust yang katanya kompresi segala macam, kompresi primer segala itu kan. Di situ kan nyampe-nya. Kenapa gitu kalau misalnya motor Portingan itu kayaknya lebih ngantuk bawahnya. Tapi ujungnya gila, bisa balapan sama malaikat minta saya bilang. Portenya speknya cuma spek ini aja berarti ya, yang kita bicara ini cuma spek porting block sama head ya, gitu ya. Orangnya gitu. Itu sama ya itunya cuma itu aja yang dibahas. Jadi intinya gimana ya? Intinya kalau misalkan kita naikin lubang exhaust, otomatis ruang kompresi yang pas ketika piston itu turun tembe. Nah pas piston itu tembe, nah pas dari garis exhaust yang atasnya, iya ada. Nah pas ring di situ ya, ring kan pas itu ya, buka tutup itu kan dari ringnya kan, bukan dari garis pistonnya ya bosku, bukan dari garis piston, tapi dari ring paling atas itu buka tutupnya itu mulainya dari situ. Nah terus kalau misalkan diatasin lagi, emang bukaannya dia lebih cepet, tapi ruang kompresi dia makin berkurang. Jadi gini, ini misalkan bibir blok, ini bibir atas exhaust. Iya. Kalau dinaikin, makin kecil kan? Iya, makin kecil. Ruangannya makin kecil kan? Makin kecil benar. Ya kan? Itu.
Itu satu poinnya. Nah terus kenapa bisa lemot ya, pakai bahasa yang gampang aja ya. Bisa lemot banget gitu kan, misalkan motor portingan ini lemot, tapi kalau standar responsifnya enak. Iya gitu kan. Kalau yang portingan tuh agak delay dikit lah, agak-agak delay dikit kan gitu. Terus apalagi kalau misalkan lo kan sering nonton nggak video-video GNR? Iya sering. Ya kan sering nonton sering kan. Nah, antara standar dan porting. Ini gua hanya perbandingan aja ya untuk sebuah perhitungan nih, karena ada pertanyaan juga kan. Jadi di situ untuk portingan kata gue tadi itu, kalau lu mau gila torsi, lu harus siap ngurangin ruang kompresi, tekanannya itu bakal berkurang ketika pas si pistonik naik ke TMA. Nah pas garis atas exhaust, mulai dari situ tekanannya tuh kan makin kecil kan dia kan, karena exhaustnya naik ke atas. Jadi makin kecil, jadi makin agak lola, tapi atasnya jalan. Nah terus lagi ditambah lagi gini maksud gue coy, ditambah lagi lebar exhaust itu juga sama bosku, itu sama, itu bakal berkurang juga. Berkurang lah termasuknya. Berkurang juga. Ruang kompresinya kan itu kan. Nah makanya kalau misalkan mau sekiranya ini untuk bagian bawah nih gimana caranya biar tetap ada, gimana caranya? Kalau secara pemikiran saya sih berarti itu kan ngaruh di lubang exhaust. Berarti nggak usah gede-gede maksudnya gede. Enggak, bisa juga kayak ngakalin dari head, dari volume buretnya lah. Ya, volume buret. Volume buretnya itu pakai berapa? Rasio kompresi head itu pakainya berapa? Volumenya berapa kan gitu. Ntar tuh timbul lagi pertanyaannya. Ini pasti ini sering yang gue baca nih ya. Ini yang sering gue baca di komentar, kadang gue mau ngejawab suka bingung gitu ya. Karena gue di setiap video pun untuk menyangkut masalah komentar yang seperti itu, gue bilang gue nggak bisa bilang pakai ukuran sekian bagus, pakai ukuran sekian enak, pakai ukuran sekian bawahnya enak atau atasnya enak untuk head, itu gue nggak bisa. Nggak bisa mutusin ya? Nggak bisa. Sesuai ukuran berarti? Nggak bisa. Itu harus, karena kompresi itu kan pacuannya emang dari portingannya juga kan. Ada perpaduannya kan. Iya. Portingannya seperti apa gitu kan, headnya yang cocok harus seperti apa kan, karena itu ada hitungannya juga kan, dan hitungan pun nggak akan luput dari logika juga ya bosku. Nggak semuanya tentang masalah hitungan dan nggak semuanya tentang masalah logika. Jadi semuanya harus dicampur, 50-50 itu antara perhitungan dan logika itu harus aduk. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih kayaknya ditungguin sama teman-teman nih. Itu kan mengenai portingan tuh ada hitungannya ya. Ada blok standar, head standar segala macam. Nah untuk portingan yang enak itu kira-kira berapa sih buat headnya gitu, squeeze-nya berapa, terus kira-kira portingan lubang exhaust-nya berapa? Boleh nggak kasih tahu? Siapa tahu boleh gitu. Biar teman-teman bisa ngopi atau gimana gitu. Jadi intinya gini deh. Berarti kalau misalkan gue benahin pertanyaannya seperti ini ya, gini nih ya. Berarti head yang ideal untuk Ninja porting harian. Ya, nah gitu, buat harian. Itu mungkin ya. Masuk nggak ke situ pertanyaannya? Masuk ya. Karena itu ada juga deh yang suka komentar nih. Jadi gue di sini intinya kata gue tadi itu, dan perlu dicatat ya bosku, gue di sini nggak menggurui, gue di sini hanya sharing sepengalaman gue pribadi dan seversi gue ya bosku. Jadi di sini kalau menurut gue pribadi, gue nggak bisa ngasih secara pakai begini enak, nggak bisa ya. Emang tapi tetap gue bakal kasih tahu logika gue seperti ini dan cari hitung gue seperti ini, dan lo carilah sendiri yang pas, gitu kan. Makanya kenapa ada bahasa kayak semacamnya cari buretan yang pas. Misalkan ini 12 cc dicoba segala macam, kurang tambahin lagi atau dikurangin lagi, misalkan kan jadi 11 cc atau jadi 10 cc gitu kan, karena cari kompresi yang pas misalkan kan gitu. Ada pulpen enggak? Spidol nih. Ada spidol situ. Ada tisu. Hah? Tisu yang kedua deh, itu tisu. Nih. Enggak. Jangan itu. Enggak ada kertas kok, taruh dulu. Ini kardusnya. Nggak usah. Jadi ini kertasan ya bosku, ini gue udah ambil nih. Ini di sini kita sambil sharing, sambil kasih
kasih obrolan yang dikit-dikit lah biar kita sehat lah ya, yang sehat lah ya gitu, bukan masalah ini itu segala macam, nggak, intinya kalau misalkan gua kasih tahu lo mikir dipikir dulu, jangan langsung nanya dulu, dipikir dulu gitu kan, sampai paham gitu, oh ternyata gitu kayak gini gitu. Kali ini kita obrolannya mengenai kortingan nih guys. Jadi intinya pertanyaannya tadi ya kayak semacamnya kompresi yang ideal bagian head kan untuk motor portingan gitu ya, agar supaya bawahnya ada. Atasnya ada. Tapi cuma porting sama head aja nih. Iya, gitu. Nggak main kompresi primer nih. Nggak main bawah segala macam. Cari sendiri aja ya. Ya lu kira nggak paleng apa? Ya ibaratnya motor Ninja 1000 kan, motornya pengen jumping-jumpingan, pakai 1000 pengen motor enak, spek malaikat katanya. Kayak gini ya, ini gua langsung ke logikanya aja ya. Exhaust Ninja kan ada 3 ya? Ada 3. Sama Kips kan? Bang Kips kan. Ini gua gambar nih. Ini exhaust Ninja. Sorry ya kalau jelek ya, agak menceng dikit. Ini gini kan. Nah, sebentar. Ini gua gambar dulu ya bosku. Kira-kira seperti ini ya gambarnya ya. Nih gambarnya exhaustnya dia ada 3. Sekarang gini coy, maksud gua. Jadi berarti ini balik lagi ke awal. Ini hitungan motor standar nih. Motor standar. Nah, ini hitungan motor standar nih. Exhaust 34 standar ya. Untuk Kips saya nggak tahu kalau itu berapa. 27 kanan kiri. 27 kurang lebih ya. Itu kurang lebih. Soalnya kan gua kalau ngukur-ngukur suka pakai Sigmat yang manual kan. Dan itu kurang lebih lah. Nah, di sini nih ya. Nih. Ini lubang Kips, ini exhaust ya bosku. Jadi kenapa kalau pas motor itu santai sampai menengah sebelum Kips membuka aja ya. Sebelum Kips itu membuka, itu yang kerja itu exhaust bagian tengah. Setelah Kips membuka, itu yang bekerja semuanya dipadukan dengan lubang Kips. Dari tingginya aja udah beda. Dari tingginya aja beda. Kenapa bawahnya bisa responsif? Exhaustnya kecil. Kenapa pas di atas ini bicara motor standar maksimal ya. Atasnya juga enak. Ya karena tinggi Kipsnya 27. Lu paham gak di situ? Lu naikin nih exhaust standar jadi 32 misalkan. Ya, 32, 31, 30 misalkan. Pasti bawahnya hilang. Karena yang tinggi udah ada, yang tadinya exhaust yang di tengah ini dia fungsinya buat responsif bawah, dia kecil. Lu tinggiin, ya nyakin hilang bawahnya. Lu paham gak sih itu? Nyampe sih dikit. Nyampe gak? Nyampe dikit. Gini aja deh, nih gua penjelasan sih. Ini gua perjelas lagi ya. Jadi bosku, kalau misalkan di obrolan santai ini ada sedikit kesalahan atau apapun itu, kita sambil sharing aja di kolom komentar bosku. Sempat gua balas ya bosku, entah itu dengan video, entah itu dengan balas komentar ya bosku. Oke, jadi di sini gua lagi ada kerjaan juga ya. Untuk perhitungannya kita ambilnya ke sentimeter bos, jadi biar enak. Aduh, bisa ngitung mm lagi. Aduh. 3 ya. Ini yang 34 ya. Ya, 34 exhaust. Nah, ini yang Kips 27. Itu 285 dari mana sih? Ini tuh itu 785. 0,785 itu lubang apa? Hasil itu tuh rumusnya. Simpelnya lah ya, itu rumusnya. Lo hitung pakai kalkulator ya. Mana kalkulator gue itu? Sebentar bosku, ini gue cari kalkulator. Mana kalkulator gue?
Ini ada nih. Ada. Nih, berapa? 5,9 2 dikali berapa? 2,7 ya? 5,9 lagi kan di sininya akar bos. 2 5,9 lagi. Dikali lagi 3,4 kali lagi 0,785. Ini hasilnya 92,9079. 90. Terus yang kedua ini 2,7 nih. 2,7 5,9 lagi dong. sama ya? Bawahnya kan cuma beda ini aja. 5,9 dikali 5,9 dikali berapa tadi? 2,7 ya? 2,7 dikali 0,785. Itu hasilnya 73,77. Iya. Nih ya bosku. Nih. Kelihatan. Nih. Ini yang 34. Nah, yang 34 ini exhaust setengah. Nah, yang 27 ini kips. Ya. Dari volumenya aja ya. Kalau kita hitung cuma di bagian blok aja ya, dari bibir blok sampai bibir exhaust ya dan bibir kips. Ya, ini cuma perhitungan bagian blok aja nih. Kita nggak pakai tumplek ya. Ini cuma sekedar contoh aja. Jadi ini volume ruang bakarnya aja beda. Kelihatan nggak? Iya, volume ruang bakar yang exhaust standar lebih gede. Dia 92. Gede kan? Gede. Yang 27 cuma 73,77. Beda berapa tuh hitungannya? Jauh sih lumayan. Jauh kan? Jauh. Beda kan berapa tuh? 7 apa 9? 20. 10. Berarti 19 kurang lebih. Oh iya, 19 ya. 19-an. 19-an kurang lebih. Nah, dari angka ininya, dari angka totalannya ini beda ya. Volume cc-nya aja beda. Ya. Ini kita cuma hitungan simpel aja ya, bosku, perlu dicatat, ini cuma hitungan simpel aja, cuma sekedar contoh ya. Dari hitungan sini aja dia beda ya, bosku. Lu pengen tahu resiko kompresinya berapa? Nggak tahu. Nih. Jadi biar lebih jelas ya, bosku. Ini biar lebih jelas nih, Dian. Biar lebih jelas. Sebelah ninja. 9290 kali volume head standar Ninja Itu berapa? itu 15-an kalau nggak salah sih ya, kurang lebih ya 15-an itu, 15 cc kalau nggak salah sih itu. Saya ingat gue ya, soalnya gue pernah ngukur head standar Ninja itu, gue pernah gue buret soalnya. Nah terus ini 7 kali 15 itu lu nggak ada ininya sih ya, kalkulator itu gue nggak di HP ini sih yang 92,90 dikali 15 sama dengan dulu. Iya benar, dikali 15 sama dengan ditotalin dulu, nah dibagi. Oke. Dibagi 15. 92,9 kan nggak masuk ya, harus pakai ini cuy. Oh beda lagi kalkulatornya. Beda kalkulatornya. Gua biasa pakai di sini sih kalkulatornya, di HP yang dipakai mantan. Kalau pakai kalkulator biasa agak susah ya. 92,90 kali 15 taruh ditambah 15 berapa tuh? 7,193 7,193 2 aja ya? Iya 2. Nah yang bawahnya 73. Nah, ngantuk ini coy. Emang hitung-hitungan ini matematika pusing guys.
Gue juga sih, gue belum istirahat ini ngantuk coy. Aduh, jadi berapa tuh? 59. 5,9. Ya, lebih dikit mah enggak apa-apa toleransi. 5,9 kan? 5,9. Ini ya, bosku. Ini biar lebih jelas lagi nih. Ini ya, ini yang 92. Yang volume CC 92, kita cari rasio kompresinya di exhaust yang standar ini ya. Dia rasio kompresinya ada di 7,2. Ya, rasio kompresinya itu 7,2 tadi. Nah, pas Kips membuka ya, yang ukuran 27 ini kita cari kompresinya, dia kompresinya turun jadi 5,9. Masuk akal nggak lo gue tanya? Kenapa bawahnya enak, atasnya juga jalan? Itu juga ya. Makanya kenapa di sini gue sambil sharing logika juga ya bosku. Jadi kalau ada yang salah atau kita mau sambil sharing-sharing, silakan di kolom komentar aja ya. Makanya kenapa? Kompresinya kepadatan, atasnya kurang jalan, dilonggarin lagi kompresinya, diburet ulang lagi. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ditambahin lagi yang tadinya 11 mili, ditambahin 12. Jadi 12 misalkan. Jadi sistemnya tuh kepadatan, dilonggarin, digedein. CC-nya biar lebih banyak. Jadi maksudnya bukan lebih padat, tapi dilonggarin, nggak dipadetin, ngerti nggak? Biar atasnya tuh jalan. Oke. Ngerti nggak? Dikit-dikit masuk. Itu ruang kompresi itu seperti itu, basic dasarnya itu seperti itu. Makanya kenapa gue bilang lo kalau mau porting motor, lo siap nggak ngorbanin bawah, ngorbanin responsif bawah, agak kurang dikit. Gitu. Tapi atas insya Allah jalan. Ya, sebenarnya plus minusnya berarti kan ya. Ada plus minusnya. Ya, jadi ibaratnya ya kayak tadi itu, lu porting, tapi head standar, tuh atasnya jalan banget. Oh. Tapi keadaan motor standar ting-ting ya. Kalau mau memadukan gitu ya, kalau lo mau ngetes sendiri, lu cuma porting doang, itu pasti atasnya jalan. Pengen dipadetin, atasnya jalan, tapi jalan tuh jalan padat banget, tapi tetap bawahnya segitu. Makanya kenapa gue bilang motor Ninja standar ya bosku, dari sini ya, dari lubang ini ya, yang ini lubang exhaust, ini lubang Kips, lubang exhaust, dia rasio kompresinya 7,2. Nah untuk pas Kips membuka, dia kompresinya turun jadi 5,9. Kebayang nggak maksudnya gitu loh? Gue nggak bisa banyak ngomong juga, kadang suka apa ya, suka susah ngejelasin. Iya juga sih kalau dipikir-pikir, itu kan lubang kompresi 92. Ketika dimasukin kit ngebuka, kenapa jadi turun kan gitu loh kan? Sekarang gini, misalkan ya bosku, ini gue kasih contoh lagi ya. Ini misalkan nih, ini kan exhaust masih standar nih 34. Iya, standar 34, ya. Naikin ke 32. Nah, exhaust nih 32 nih misalkan nih. Ya. Hitung lagi. Exhaust 32. 5,9 kali 32. Aduh, ngantuk bos. Nih ya, 5,9 kali 3,2 0,85 berapa? 87. Malah gede ya. 87,44 turun kan volumenya. Iya. Standarnya 92,9. Pas dinaikin jadi turun volumenya, jadi 87. Itu rasio kompresinya jadi berapa? 87,44 tambah buretan standar tadi berapa? 15 bagi 15 ya. 0,44 tambah 15 6,8. Nah, ini ya bosku. Setelah exhaust dinaikkan
setelah exhaust dinaikkan, dia kompresi primer yang tadinya 7,2 standarnya dinaikkan jadi 32 ya, dia jadi 6,8. Dia cuma turun 4 angka. Tapi ngaruh di napas ya. Ngaruh. Makanya kenapa kalau misalkan di porting nih, atasnya enak. Ya karena itu tadi, dia kompresinya berkurang, pindah ke atas. Padat yang tadinya responsif di bawah bukan hilang ya bosku, bukan lemot, bukan apa, bukan. Tapi agak ngurangin dikit, dilempar ke atas. Ngerti nggak? Iya, ada sedikit yang masuk. Ngerti kan? Dari hitungan juga beda kan. Nah, kalau misalkan balik lagi ke pertanyaan yang tadi, lo nanya kompresi head yang ideal berapa? Iya, ideal berapa emang? Iya buat yang ideal nih buat porting harian nih, cuma porting sama head doang nih, kira-kira headnya pakai berapa supaya enak gitu ya? Lu acuan aja dari sini. Jadi gini bosku ya, ini kan ini yang standar nih, standar ya. Iya. Standar sebelum Kips membuka dia rasio kompresinya 7,2. Setelah Kips membuka 5,9 lebih kecil. Nah, lo kalau mau cari volume cc head ya ini versi gua ya, silakan lo cari di tengah-tengah antara dua ini. Kalau misalkan lo bikin kompresi yang sekiranya, jangan nanti gua tunjukin ini terus lo bikinnya yang bener-bener lo nggak padet, lemot parah motor nanti malah nggak enak. Ujungnya nantinya nyalahin konten gua, padahal kan lo sendiri yang nggak paham gitu loh. Misalkan debut head di sini pas Kips membuka rasio kompresinya 5,9 ya kan. Lu buret head, lu bikin head biar atasnya enak, malah di bawah ini lu nggak akan enak. 1000 meter baru lari motor. Ya, ibaratnya ke situ ya. Ini parah kali bawah. Jokes-jokesnya ke situ lah ibaratnya kan. Kalau lu misalkan bikin di bawah 59. Nah, di sini aja udah gua patok nih. Di sini lo udah tahu rasio cc buret. Nah, ini gue bilang kan 15. Misalkan lo pakai rasio kompresi yang cc-nya itu pakai 12, pakai 12. Ini misalkan pakai 12 ya. Head volume head standar 15 mili. Lu papas, lu ukur gimana caranya biar 12 mili nih masuk, jangan lebih jangan kurang. Misalkan udah jadi nih 12 mili 12, ya kan, udah jadi 12 buat head doang. Bagi jadi 6,75 tuh. Ini misalkan lo pakai buretan yang 12 mili untuk head, lo kena angka rasio 6,75. Nah, di sini yang penting acuannya jangan di bawah ini ya bos. 59. Yang penting jangan di bawah 59. 59 ini rasio kompresi ukuran dari Kips ya, itu untuk atas ya bosku. Kalau Kipsnya masih terpasang, makanya udah sih kalau buat harian tuh jangan tutup Kips segala macam. Mau ngapain? Kips tuh enak loh fungsinya. Biar ini 72. Ini 95. Sekiranya lo pakai 12 mili, lo dapatnya 6,7 perbandingan kompresinya. Lebih kecil ya. Enggak, tapi emang ada di tengah-tengah kan. Oh iya. Enggak di bawah 59. Benar. Ya kan? Misalkan lo pengen ngepasin nih, pengen ada di perbandingan rasio kompresi 7, ya lo tinggal kecilin lagi aja. Gimana caranya? Makanya kan kalau misalkan mau bikin head, mau bikin head itu harus dari yang padat dulu. Lo buret tes, lo maunya kompresi lo tuh berapa? Harus mulai dari yang padat. Jadi nanti lo tinggal ngelonggarin. Kalau udah longgar mau dipadetin, papas lagi. Habis itu head nanti buang lama-lama. Cor ulang lagi nantinya. Jadi intinya kalau mau bikin head ya bosku, mau cari rasio kompresi itu cari hitungan yang sepadat mungkin. Jadi nanti ya bukan sepadat mungkin sih, intinya mas pas-pasnya feeling kita lah gitu kan, pakai squeeze berapa, terus untuk kubahnya seperti apa, jangan sampai dalam-dalam dulu lah intinya, biar nanti kita bisa kerok lagi sampai ketemu cc yang pas.
Benar. Volume akses yang pas gitu. Jadi intinya acuannya dua tadi itu ya bosku. Saran dari gue cuma dua ini. Lubang dari Gibbs. Ini lubang dari exhaust ya. Rasio kompresi exhaust 7,2, dari Gibbs itu 5,9. Jadi kalau mau cari untuk rasio kompresi head harian itu harus ada di tengah-tengah ya. Terserah deh mau pakai 7 ke, mau pakai 6,9 berapa terserah lah. Intinya di situ seenaknya aja lah, bebas gitu kan. Nah, itu baru hitungan head guys. Sebetulnya agak pusing juga sih. Ya kalau yang belum paham, kalau dicari hitungannya yang pas. Jangan yang over, jangan sampai buat harian lo kompresinya sampai ke angka 8, gila aja, maksudnya jangan lah. Yang penting gimana caranya bawah tetap ketolong walaupun kita porting. Gimana caranya bawah biar tetap ketolong dan atas tetap enak. Tapi sejauh ini belum ada yang sanggup ya, yang namanya motor cuman spek portingan sama berat head doang. Iya, ya sebenarnya tergantung regulasi dong. Tergantung regulasi kan, regulasi kita harian pun kan beda-beda ya bosku. Beda-beda. Samanya kayak liaran aja sih. Liaran sama aja gue kayak event ada kelas-kelasnya juga. Iya benar. Lu mau balap sama gue spek motor lo apa? Tanya dulu pasti. Samain speknya kan gitu. Itu tinggal di ilmu doang. 58 open atau setrukan atau apa, atau 59 open atau apa, terserah bebas sih. Jadi intinya semua ada regulasinya. Tapi ini yang kita bahas nih cuma iseng-iseng harian porting block sampai ke head aja lah ya gitu bosku. Jadi makanya gua kalau misalkan ada yang DM juga ya itu untuk masalah portingan block, ya gua kadang suka nyaranin sekalian sama headnya kalau mau kan gitu. Jadi biar lebih enak lah. Nyetingnya di sana biar nggak terlalu rumit juga ya buat konsumen guanya gitu. Kasian juga kan. Cuma ngasih portingan doang, ternyata headnya juga belum pas sesuai ukuran. Iya, tapi kalau misalkan di sana dia ada untuk preferensi sendiri ya, punya preferensi sendiri untuk bubut head segala macam ya monggo aja, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah, itu cuma sekedar saran aja. Gitu. Tapi sejauh ini konsumen rata-rata porting block doang apa sama head? Blok aja. Blok doang. Kadang yang sama-sama head itu intinya yang langsung sama motor-motornya lah. Okay. Yang datang ke sini langsung sama motornya itu kan pasti langsung ke head juga. Gua yang nggak mungkin cuma porting doang tuh nggak mungkin. Tapi kan kalau orang-orang luar kan, ya luar kota, luar pulau kan itu rata-rata masih banyak yang kirim blok aja sih gitu. Tapi pernah satu ada yang kirim pakai sama headnya juga, blok sama head doang, nggak mestinya sebendel. Ya. Itu ya bosku. Jadi intinya Sebetulnya lagi ngantuk juga nih. Jam berapa sih? Jam 12:30. Jadi gitu aja guys. Mengenai hitung-hitungan head, boring, buat ninja standar. Kalau misalnya pengen enak lah. Sebetulnya pengen enak bawa sini sih. Pusing-pusing mah. Banyak lah, channel lain juga banyak di sana. Intinya setiap nonton video biar mati. Lu jangan langsung komentar dulu ke gua. Tonton dulu sampai ngerti. Aduh ampun lah, intinya mah kayak gitu aja lah. Intinya semoga bermanfaat sih ya buat para bosku semua ya. Gue di sini cuma bisa ngejelasin versi gua, sepengalaman gua, selogika gua. Jadi intinya versi gua pribadi ya bosku. Kalau misalkan ada kesalahan atau apapun yang mohon dimaklumi ya, nanti kalau mau sharing-sharing silakan di kolom komentar aja lah. Jadi kita sharing-sharing ya bosku. Oke, makasih yang udah potongin video ini, semoga bermanfaat dan thank you bosku. Kicung 99 ini asik. Kicung 99. Oh iya. Kicung 99 siap. Jangan lupa like, subscribe and comment. Alah kan kon sih. Ngantuk.